Yang kedua, qatlun nafsi illa bilhaq, membunuh orang tanpa alasan yang benar. Di zaman kesulitan ekonomi kadang-kadang orang mudah nekat. Tengok saja, kadang-kadang karena pasar uang 100-200 perak saja nyawa bisa melayang. Kadang-kadang karena urusan yang remeh, salah omong, salah ambil, salah ucap, salah pegang, nyawa bisa jadi melayang. Alangkah murahnya nyawa, seakan-akan kita yang punya. Padahal nyawa itu hak milik Allah. Tidak pantas kita merampas,nya, tidak pantas kita menghilangkannya dari jasad seseorang. Oleh karenanya, membunuh orang merupakan satu dosa yang sangat besar. Jangankan kepada orang yang seakidah, orang yang lain akidah saja pun, kalau dia hidup berdamai, rukun, berdampingan, kita harus melindungi. Apatah lagi teman seakidah sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pantas kalau Nabi menyatakan apabila dua orang Islam sudah saling berkelahi, berbunuh-bunuhan, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka sih wajar, tapi yang terbunuh kok neraka juga, kenapa? Kata Rasul, sebenarnya dia juga cuma sudah niat untuk membunuh, cuma keduluan saja. Andai kata dia tidak terbunuh, tentu dia yang akan membunuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Kita tidak boleh mencari-cari musuh, walaupun tidak boleh lari kalau bertemu musuh. Oleh karenanya, pantang seorang muslim menimbulkan benih keonaran menjadi biang kerok buat lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang dalam hidup senantiasa berusaha menebarkan salam, menebarkan kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Dengan prinsip musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Yang ketiga, termasuk dalam kelompok dosa besar ini, syurbul khamr, meminum minuman keras. Termasuk di dalam kata khamr ini ganja, morfin, narkotik. Sebab apa? Jenis minuman semacam itu tidak hanya merusak keadaan sekarang, tapi sekaligus merusak kehidupan yang akan datang. Kalau itu jatuh di tangan generasi muda, artinya kan merusak kehidupan masa depan daripada suatu bangsa. Karena apa? Remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa. Akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia, bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun yang akan datang, remaja sekarang jawabannya. Kalau remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol, insya Allah bangsa Indonesia 30-40 tahun yang akan datang akan tumbuh menjadi bangsa teler. Tidak banyak yang bisa kita harapkan. Remaja adalah gambaran masa depan dari satu bangsa, dari satu umat. Dan remaja itu di dalam dirinya secara fitrah terkumpul semua bakat, terdapat semua kemungkinan. Kita ini lahir membawa sifat pemimpin, tapi juga membawa sifat pengacau. Kita ini ada bakat jadi orang jujur, ada bakat jadi pengkhianat. Kita ini ada bakat menjadi orang baik-baik, kita juga punya bakat jadi biang kerok. Kita kemungkinan bisa jadi pemimpin bangsa, tapi juga bisa menjadi pemimpin bangsat. Nanti lingkungan dan pendidikan akan menumbuhkan, membentuk mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan dan pendidikannya lebih banyak bercerita tentang kejujuran, maka nilai kejujuran yang akan tumbuh lebih banyak dalam jiwanya. Dan insya Allah diharapkan dia akan menjadi manusia yang jujur di kelak kemudian hari nanti. Dan masalah minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja, karena bagaimanapun masalahnya kompleks. Menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab akibatnya, kan sama juga bohong.
Kemungkinan karena broken home, kemungkinan karena pergaulan, kemungkinan karena kurang perhatian orang tua, kemungkinan karena akibat bacaan, tontonan, atau fasilitas berupa dibukanya pabrik-pabrik minuman keras, dijualnya minuman-minuman keras, di warung-warung yang remang-remang, yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan, dan kebanggaan tersendiri, sehingga akhirnya orang terangsang untuk datang dan minum di sana. Pada dasarnya memang sepele, cuman minum, nggak ngerugiin orang lain kan? Iya, pada waktu minum. Tapi dikala sudah mabuk, out of control, apapun bisa kita lakukan. Yang kita ucapkan kita tidak sadari lagi, yang kita kerjakan tidak kita sadari lagi. Dikala itu segala macam kejahatan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Nggak ngerugiin orang lain, memang pada saat mau minum. Tapi begitu minum, mabuk, kita bisa merugikan orang lain. Setidaknya merugikan diri sendiri. Pertumbuhan IQ menjadi lemah, semangat kehidupan hilang, gairah kerja menurun, kalau tidak ada sama sekali. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan? Dan akan lebih celaka kalau ini menimpa kehidupan generasi muda kita. Kadang-kadang yang ironi ya, kalau yang orang tuanya mampu barangkali masih tertolong, tapi yang orang tuanya kondisi ekonomi lemah masih kepengen teler juga. Orang tuanya nggak mampu masih pengen mabuk. Dari ganja, morfin nggak dapat, akhirnya kaleng cek diisepin. Yang penting kan bisa teler, mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri. Itu sebabnya memang satu kejahatan menurut teori polisi ya hanya bisa terjadi karena faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan ada, jadi orang jahat. Kurang salah satunya, biasanya kejahatan terbendung. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak mungkin orang jahat. Tapi yang paling dominan sebenarnya niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa dicari, kesempatan bisa diciptakan. Biar hansip nongkrong, ditungguin lengahnya. Iya, biarin jam 11 sampai jam 2, matanya melotot, jam 3 dia mulai ngulet, ngempet. Nah, di saat itu saya masuk ke rumahnya. Kalau niat kuat, kesempatan bisa diciptakan. Dan kalau sudah niat, ini masalah hati. Kalau sudah masalah hati, menyangkut soal moral. Moral artinya sudah masuk kepada kehidupan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat yang termasuk jenis dosa besar, az-zina, perbuatan zina. Di zaman pergaulan bebas dengan prinsip free sex ini, tengok sudah berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke dunia tanpa tahu kemana dia mesti memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus bertambah lagi? Paling tidak, biarlah yang sudah jadi korban, tapi jangan bertambah lagi hendaknya. Masing-masing kita berupaya menahan diri, termasuk dalam kategori zina ini, yang merupakan cabang-cabangnya liwat, homoseks, lesbian, masturbasi. Bahkan masturbasi itu termasuk jenis zina tangan, dan itu juga merupakan satu dosa. Di samping dosa juga merusak diri, karena bagaimanapun juga dia akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang. Maka agama memberikan jalan keluar. Pesan Nabi, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at, yang sudah mampu ba'at. Ba'at itu artinya memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jadi yang maksud ba'at ini ya nafkah zahir, ya nafkah batin. Kita kadang-kadang cuma bisa ngasih nafkah batin saja sudah merasa pokoknya kan saya sanggup untuk kawin, lalu kawin tanpa kehilangan, dengan kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara, wa illam yastati, adapun kalau dia belum mampu, fa alaihi bisyam, hendaknya dia banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan merupakan benteng jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya.
Andai kata puasa belum hobi, banyaklah olahraga para pemuda, para remaja. Karena dengan olahraga, pemikiran untuk memperturutkan hawa nafsu agak sedikit terkendali dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif. Pendeknya kreatif, banyak kegiatan. Ini pesan Imam Syafi'i tepat itu. Kata beliau, "Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduh, in sala taba wa illam yajri lam yasif." Aku melihat air kalau diam rusak, tapi kalau dia mengalir jernih. Air kalau ngendap, nggak ngalir, nyamuk nyarang di situ, bisa jadi sumber penyakit. Manusia hidup begitu. Kalau nggak punya kegiatan, nggak kreatif, kerjanya cuma delohom, ayam-ayam, akhirnya jadi ngerusak. Ngomongin orang, ya ngapa, anu. Kebangetan nggak ngapa-ngapain, orang aja dipontenin. Orang diomongin, lahirlah namimah, lahirlah ribah. Saudara-saudara, air itu kalau ngendap ada aja yang nyarang. Tapi kalau dia ngalir, orang ada kesibukan, insya Allah dia tidak akan jatuh kepada sesuatu yang bisa mengundang dosa. Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena hidup ini singkat dan tidak berjalan mundur ke belakang, mundur hancur, berhenti diinjak orang. Sekali melangkah, jangan surut mundur ke belakang. Homoseks terlepas dari penyakit kejiwaan. Sekarang ini kan sudah ada persatuan kaum gay katanya, meminta perlakuan yang sama dan agar dibolehkan kawin sesama mereka. Secara manusiawi boleh, secara manusiawi kita hargai mereka, tapi dari kacamata agama ini jelas merupakan penyimpangan, dan penyimpangan merupakan suatu dosa terlepas dari pertimbangan manusiawi. Jangan karena terlalu memperturutkan suara manusiawi lalu kita mengesampingkan agama. Termasuk lesbian, wadon karo wadon. Kalau homo itu kan lanang karo lanang katanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bukan penyakit baru. Liwat, homoseks sudah dikenal dari zamannya Nabi Lut, laki dengan laki. Lesbian dari zaman istrinya Nabi Lut. Terlepas dari penyakit kejiwaan, dari segi agama ini merupakan penyimpangan dan merupakan dosa yang besar. Yang kelima, yang termasuk jajaran dosa kelas kakap, qadzful mu'minina wal mu'minat, menuduh orang mukmin yang baik-baik, laki atau perempuan, melakukan perbuatan zina sehingga hancur namanya di masyarakat. Ini merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu tentang masalah ini, kalau memang tidak ada saksi, jangan sembarang kita enteng lidah menuduh orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat serong. Dosanya kelewat besar di dalam kehidupan. Karena apa? Mencari harga diri itu berat, memelihara kehormatan diri jauh lebih berat. Satu kali orang dihancurkan namanya di masyarakat, dia akan terisolir jadinya. Oleh karenanya berlindung kita kepada Allah, jangan sampailah dihinggapi oleh sifat ini. Karena sentimen kita kepada seseorang, karena hasad kita kepada seseorang, tidak senang melihat orang lain lebih maju, lalu lidah ini seenaknya saja mengucapkan kata, padahal sanksi dan resikonya sangat besar. Yang kita tuduh barangkali mendapat pahala dari Allah, kita sendiri yang menuduh tanpa saksi, tanpa alasan yang benar, mendapat dosa yang sangat besar. Saudara-saudara, memang kadang-kadang aneh dalam hidup ini. Seorang pelacur biasanya bisa menjaga mulutnya di masyarakat, kata-katanya baik, sopan. Kenapa? Karena mulut yang satu sudah tidak terjaga. Kita kadang-kadang kehormatan bisa kita jaga, tapi mulut tidak terkontrol. Ngomong seenaknya dewe, bikin orang mangkel, kesal, fitnah sana, fitnah sini, menghancurkan nama baik orang, ngomongin yang macam-macam.
Bagai-bagai macamlah caranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian menuduh orang lain berbuat zina sedangkan orang itu tidak pernah melakukannya, ini termasuk satu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Yang keenam, al-'aqu bil walidain, durhaka kepada ibu bapak. Seorang anak, bagaimanapun banyak nilai ibadahnya, banyak kebaikan di masyarakat, menyandang berbagai macam gelar, pangkat dan jabatannya tinggi, tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak lagi membawa keberkahan. Dan itu dosa yang sangat besar. Sampai Nabi sabdakan, ridho Allah ada di dalam keridhaan ibu bapak, murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu dan bapak. Walaupun belum tentu setiap kita orang tua, tapi yang jelas setiap kita adalah anak, dan setiap anak punya ibu dan bapak. Jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, durhaka kepada ibu bapak merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi ibu yang telah melahirkan kita, bahkan mengandung kita. Begitu juga bapak yang telah berusaha peras keringat banting tulang untuk mengasuh membesarkan kita. Tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan untuk bisa menebus kebaikan daripada ibu dan bapak kita. Setidaknya kalau belum bisa berbuat baik kepadanya, kepada keduanya, janganlah menyakiti hati keduanya. Itu saja dulu yang harus dijaga. Kadang-kadang sudah berbuat baik enggak, nyakitin melulu. Sudah nyenangin belum bisa, saban sehari nyakitin saja. Padahal kedua orang tua itu doanya manjur, sebagaimana sumpahnya juga bisa jadi kenyataan, dan sering bahkan menjadi kenyataan. Sampai ibu bapak sudah wafat, sudah meninggal sekalipun, kewajiban berbakti masih harus terus dilakukan oleh seorang anak. Lalu yang ketujuh, at-tawalli yaumaz zahfi, berpaling pada hari pertempuran. Orang sedang sibuk-sibuk menghadapi musuh, maksudnya berjuang membela agama ini, dia lari menyelamatkan diri. Pengecut, mental munafik. Ayo, kalau demi agama, mari kita maju ke depan. Allahu Akbar. Yang besar Allah, yang lain kecil semua. Maju. Orang lain maju serentak, dia mundur jauh ke belakang. Mental munafik, mental calo, istilah sekarang ini. Oh, itu calo, mental calo. Tuhan gedek banget itu. Coba ya, kalau itu paling sibuk nyuruh penumpang naik. Tapi sementara penumpang naik sampai ke tempat tujuan masing-masing, calonnya nggak kemana-mana, diem aja di situ. Cuma orang aja disuruh naik. Dan saudara, kerja bakti, orang turun ke comberan, dia naik ke tempat tidur. Mundur di hari pertempuran, menyebabkan orang lain gugur, dia sendiri menyelamatkan diri. Mental pengecut, mental munafik, itu merupakan dosa yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya agama itu memerlukan keberanian, memang, tapi bukan keberanian yang tanpa perhitungan. Sebab berani tanpa berhitung namanya berani babi. Kita berani kalau benar, kita harus takut kalau salah. Jangan dibalik, salah berani, nekat namanya. Benar takut, pengecut namanya. Orang yang pengecut adalah orang yang takut membela kebenaran. Orang yang nekat sesungguhnya udah salah nggak malu lagi, udah salah nekat lagi, merasa rugi berbuat kebaikan, puas kalau berbuat kejahatan. Padahal Nabi pesan, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis. Karena itu dipesan pula di dunia ini, sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat.
Cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah. Bersihkan hatimu dengan air ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kan ada toh orang berbuat baik nggak gembira, tapi berbuat jahat malah puas. Atau sama saja orang lain berbuat baik hatinya kesel, orang lain berbuat jahat dia malah mendukung, atau orang lain tergelincir berbuat jahat dia malah girang. Ini kan tidak objektif, karena yang berbuat baik orang yang dia keselin dia nggak seneng, tetapi karena yang berbuat jahat orang yang dia senengin dibenerin juga. Itu nggak objektif namanya. Mundur di hari pertempuran pada saat saudara-saudara kita sedang menghadapi musuh, sikap pengecut yang sangat dibenci Allah. Yang kedelapan, termasuk kelompok dosa besar, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kadang-kadang ada orang mengeksploitir loh nasib anak-anak yatim, karena biasanya para dermawan peka kalau mendengar nasib yatim, memberikan santunan. Si yatim belum makan, yang ngurusin udah pada kenyang. Mengeksploitir, memakan harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga Nabi pesan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Rumah yang paling dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang hidupnya dihormati, hidupnya disantuni, keperluannya dicukupi. Maaf saja, tahap kita menyantuni anak yatim ini baru tahap setahun sekali. Kalau Muharram kita agungkanlah, kita besarkan. Lebaran yatim katanya, kita kumpulkan dana, kita usap kepala yatim, kita kumpulkan beras, kita bagikan hari itu. Perkara bulan depan kelaparan, kita tutup kuping. Perkara bulan berikutnya dia kelaparan, kita masa bodoh. Bahwa di bulan Muharram kita santuni yatim piatu itu sudah baik, tapi akan lebih baik lagi kalau kita sanggup menjadi bapak asuh mereka, memikirkan sekolah mereka ada kontinuitas. Kalau mereka diasuh oleh orang lain, lalu bertukar agamanya, berpindah akidahnya, kita ngomel habis-habisan. Tapi kita ada kemampuan, kita tidak mau berbuat semacam itu. Ya sama juga bohong namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang menyantuni yatim mendapat pahala besar, tapi orang yang mengkorup harta anak yatim dosanya juga sangat besar. Berhati-hatilah kalau kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus anak-anak yatim, karena pahalanya besar, resikonya juga besar. Yang kesembilan, syahadatuz zur, sumpah palsu. Sebab sumpah palsu ini menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Nama kita saja dibawa untuk yang tidak benar, kita jengkel. Nama kita dipalsukan untuk sesuatu yang tidak baik, kita kadang-kadang jengkel, tidak puas jengkel, menuntut melalui saluran hukum. Kenapa? Nama saya dicatut. Bagaimana lagi kalau nama Allah kita pakai untuk bersumpah, sumpahnya palsu, menguntungkan kita, merugikan orang lain, Allah murka betul. Maka sumpah palsu termasuk deretan dosa-dosa besar. Apalagi yang ke-10, aklur riba, makan riba alias renten. Ini kan yang cepat mendatangkan uang. Kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali ya masih kita maklumi. Kadang-kadang penyakit ini datang menimpa mereka juga yang kita kenal kebaikannya, bahkan suka datang ke musola, rajin ke masjid. Kadang-kadang riba masih dimakannya, karena cara cari duit paling enak, duit utuh tambahnya terus masuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang diibaratkan dalam perjalanan Mi'raj waktu Nabi diperlihatkan neraka, orang perutnya sebesar rumah dililit ular, diseret-seret itu hancur perutnya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus begitu. Dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengadu kesakitan. Nabi tanya, itu apa Jibril? Itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad, makan renten. Saudara-saudara,
Ini kan mencetik leher orang. Orang sedang kesulitan, kelihatannya sih baik, menolong, tapi di belakang menolong itu nyekek. Di belakang menolong itu nyekek, dan nyekek itu sebenarnya tujuan utamanya. Orang yang menjalankan riba pada dasarnya tidak punya peri kemanusiaan kok. Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu. Jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11, saudara-saudara, termasuk jajaran dosa besar itu qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi. Marah, hobi sama marah. Kalau 3 hari nggak marahan sama orang, ngebet palanya. Selalu nyari gara-gara. Kalau udah marah berlaku perpanjangan waktu. Tahun, 2 tahun, kadang-kadang seumur hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan, apalagi mengurangi timbangan termasuk kelas dosa besar. Makan suap termasuk dosa besar. Semir menyemir dosa besar. Apalagi bunuh diri. Nah, bunuh diri dosa besar. Kadang-kadang karena sulit nekat, daripada hidup susah mendingan mati sekalian. Apa dikira kalau mati urusan selesai? Belum. Termasuk memotong anggota badan sendiri, dosa besar. Kayak belum lama ada kesulitan ekonomi, mau lebaran, alat vitalnya dipotong. Itu berita-berita koran, itu pun dosa besar. Nah kan badan saya sendiri, ya badanmu sendiri, tapi yang ciptakan Allah, yang berikan Allah, kenapa mesti dipotong? Karena kesulitan ekonomi, alat vitalnya sendiri dipotong. Ya namanya alat vital, kalau sudah nggak ada yang vital kan hampa hidup ini. Tapi lalu kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu di hadapan segala macam kesulitan, jangan sampai kita kehilangan pertimbangan lalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk dosa besar, sehingga diampuni segala dosa yang kecil, dan digerakkannya kita untuk hidup melakukan kebaikan yang membawa pahala yang sebesar-besarnya. Ini sajalah pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.